JC Family, Happy Sunday semuanya. Praise God, di hari Minggu ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama lewat Jakarta Church Online. Mari siapkan hati dan juga pikiran kita untuk kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya juga mau mengundang saudara semuanya untuk bangkit berdiri supaya kita bisa beribadah dengan penuh antusias. Selamat beribadah. Happy Sunday semua jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Senang sekali saya dengan Pastor Ed kembali menjumpai saudara di dalam JC Online ini. Pastinya berkat Tuhan baru setiap hari ya Lev. Yuk kita siapkan hati untuk ada di dalam ibadah ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk hari ini karena hari ini berkat Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Dan kami siap untuk memuji, menyembah, meninggikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi Jakarta Church. Saya percaya pagi hari ini Tuhan akan memberikan kemenangan yang luar biasa kepada setiap kita. Maka dari itu saya ajak kita semua untuk sama-sama menyembah dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Come on. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Amin. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Come on. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Oh berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Sama-sama katakan berlari. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun
disediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin.
Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan yang kudus. Siapkan roti di rumah saudara ataupun juga teh atau anggur jika saudara miliki. Karena kita tahu bahwa saat ini kita sedang memperingati arti keselamatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Sehingga kita yang harusnya binasa, kita diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan di atas kayu salib. Mari kita angkat roti saudara. Terima kasih Tuhan. Pada malam sebelum Tuhan menderita sengsara, Tuhan bersama dengan para murid mengadakan perjamuan malam terakhir. Tuhan mengambil roti, lalu engkau memecah-mecahkan roti tersebut. Lalu membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu." Tuhan, terima kasih. Engkau menyerahkan yang terbaik dari kehidupanmu supaya kami menerima hidup yang kekal. Percayakah saudara bahwa pada saat kita memakannya, kuasa besar Tuhan berikan bagi kehidupan kita, kuasa kebangkitannya terjadi atas hidup kita? Amin. Makanlah dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan anggur. Terima kasih Tuhan. Pada malam itu juga Tuhan mengangkat cawan. Berdoa atasnya seraya berkata, "Inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang kucurahkan bagimu." Tuhan, telah terbukti kasih dan cintamu bagi kami. Kami yang berdosa, kami yang tidak layak, Kau tebus kami dengan darah-Mu Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu, kami berharga, kami mulia di hadapan Tuhan. Untuk itu, setiap kami pada hari ini yang datang dengan sakit penyakit, kuasa darah Yesus sudah menyembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang miskin sudah diperkaya, yang menemui jalan buntu sudah mendapatkan jalan mujizat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Percayakah saudara pada saat kita meminumnya, kuasa Allah yang dahsyat bekerja dalam hidup kita? Minumlah dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Manusia lama kami yang berdosa telah berlalu. Manusia baru kami di dalam Kristus telah datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Wow, happy to see you all again di JC Online. Percaya pasti this message will going to bless, inspire, motivate, and encourage every one of us. Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Let us pray. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan, memberikan tuntunan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh hidup maksimal, bahkan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah ujian yang harus kami lalui. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. In the name of Jesus we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa. Amin. Nah, khotbah hari ini adalah satu khotbah yang Pastor Ed percaya ini satu khotbah yang benar-benar akan memberikan kekuatan buat kita semua. Dan pasti kita semua akan mengalami. Karena bicara mengenai ketekunan. Ketekunan itu bisa mengalahkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang gifted, talented people. Karena orang yang tekun pasti di ujung-ujungnya akan mendapatkan hasil yang positif. Saya ingat anak saya yang
pertama yang namanya Rachel pada saat waktu dia lulus high school dan dia mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan speech karena secara akademik dia bisa mendapatkan hasil yang bagus. Tapi saya tahu persis Rachel seperti apa. Dia bukan anak-anak yang super smart dengan IQ yang tinggi, tapi yang membuat dia bisa di atas rata-rata dan membuat dia bisa mendapatkan hasil yang terbaik di akhir sekolahnya sebagai high school student karena dia tekun. Ketekunannya dia itu membuat dia bisa excellent. Ketekunannya itu membuat dia bisa lebih daripada teman-temannya. Bukan karena dia pintar atau dia hebat, dia luar biasa, tetapi karena ketekunan. Dan Pastor Ed yakin dan percaya bahwa ketekunan ini membuat kita bisa menjadi orang-orang yang sukses. Membuat orang-orang yang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab Yeremia. Bagaimana kita bisa melihat ketekunan Yeremia bukan hanya dari doanya saja. Bukan hanya ketekunan Yeremia dari perspektifnya saja. Bukan ketekunan Yeremia dari purpose, melihat sebuah tujuan. Tapi khususnya hari ini kita mau melihat ketekunan Yeremia, Nabi Yeremia. Sehingga dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal di dalam kehidupannya. Ada satu cerita seseorang yang menurut Pastor adalah seorang yang luar biasa. Dia memulai bisnisnya, tapi dia gagal dalam menjalankan bisnisnya di usia 22 tahun. Kemudian dia coba untuk masuk ke dalam badan legislatif, tapi kemudian dia sekali lagi gagal di usia 23 tahun. Dan kemudian di usia 24 tahun dia melanjutkan bisnisnya, kemudian gagal lagi. Dan akhirnya dia bisa berhasil di usia 25 tahun, dia diterima di badan legislatif di Amerika. Tapi di usia 26 tahun, pacarnya, kekasihnya meninggal dunia. Dan di usia 27 tahun dia mengalami depresi, dia mengalami stres. Dan di usia 29 tahun waktu dia mau running for a house speaker, akhirnya gagal lagi. Dan di usia 31 tahun dia kehilangan hak untuk memilih. Berarti kegagalan lagi. Di usia 34 tahun dia kembali kalah waktu dia mencalonkan untuk kongres di Amerika. Di usia 37 tahun kemudian dia kepilih setelah tadi kalah. Di usia 39 tahun dia kemudian kalah lagi di kongres. Di usia ke-46 mau mengajukan sebagai senator, dia kalah lagi. Di usia 47 tahun dia mengajukan diri untuk menjadi wakil presiden, kalah lagi. Di usia 49 tahun dia kembali kali kalah untuk mengajukan sebagai senator. Tetapi di usia 51 tahun, dia dipilih menjadi presiden Amerika dan namanya Abraham Lincoln. Dan saudara terkasih, saya percaya Yeremia juga mengalami hal seperti itu. Dan kita akan belajar di dalam Yeremia 25 ayat 2-4. Berapa tahun Yeremia harus menanti dalam sebuah perjalanan yang panjang. Tapi dia tidak pernah menyerah. Tapi dia selalu menyala-nyala karena pengharapannya bukan dengan apa yang dia lihat, bukan apa yang harus dia hadapi, situasi dan keadaan. Karena pengharapannya, antisipasinya membuat dia terus bisa berlari. Membuat dia terus bisa menyampaikan pesan-pesan yang negatif. Dan Pastor Ed berdoa bahwa setiap kita, apapun journey, apapun perjalanan kehidupan yang harus kita jalankan, harus kita lalui. Mungkin ada pasang surut, mungkin ada naik turun di dalam kehidupan. Tapi don't give up, never discourage. Jangan pernah melemah hati. Karena Tuhan selalu ada menyertai kita. Kita baca firman Tuhan dalam Yeremia 25 ayat 2-4. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya. Di ayat ketiga, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu. Lihat, selama 23 tahun. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hamba-hambanya, yaitu nabi-nabi. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Ini di dalam kitab Yeremia, ini di pertengahan Yeremia 23. Inilah perjalanan setengah pelayanannya dari Yeremia. Tapi bagaimana Yeremia ini bisa terus menjalankan kehidupan, berlari di dalam ketekunan. Tadi Pastor Ed sudah sampaikan pertama-tama bagaimana dia bisa tekun di dalam pelayanan. Karena dia punya tujuan yang jelas, perspektif yang jelas.
Dia juga punya doa yang bagus. Tapi hari ini khususnya kita mau melihat bagaimana Yeremia bisa berlari di dalam ketekunan. Yang pertama untuk kita bisa sukses, bisa terus berlari di dalam kehidupan. Lari itu bukannya berarti kita harus terus berlari seperti ini. Tapi menjalankan kehidupan di dalam ketekunan. Ingat di awal bahwa ketekunan bisa mengalahkan orang-orang yang hebat. Ketekunan bisa mengalahkan gifted people, smart people. Nah yang pertama saudara, apa yang harus kita tangkap dalam message ini? Pertama adalah kita harus bisa mengantisipasi kuasa Tuhan. Sekali lagi, orang yang memiliki antisipasi dengan kuasa Tuhan, maka dia bisa tekun. Dia nggak mudah menyerah, dia akan terus berjalan maju. Ada satu wanita, dia lagi ke toko bahan, karena dia mau beli bahan untuk baju yang dia mau jahit buat acara pesta. Karena dia seorang yang desainer dan seorang juga penjahit juga. Dan kemudian dia didampingi sama opanya ke salah satu toko bahan yang menurut dia toko bahan ini dia bisa dapatkan bahan sesuai yang dia inginkan. Sampai di toko itu dia lihat bahan-bahan baju dress yang dia mau bikin dan dia menemukan satu bahan yang bagus sekali. Dan kemudian dia tanya sama owner daripada toko bahan ini. Karena wanita ini cantik, berpenampilan menarik. Owner daripada toko bahan ini udah memperhatikan waktu dia masuk ke toko bahan tersebut. Dan kemudian wanita itu bertanya sama owner tersebut, berapa per meternya? Dia bilang, untuk kamu gak perlu bayar. 1 meter cukup dibayar dengan 1 ciuman. Nah itu kan seperti seakan-akan ngeledek dia. Tapi dia hanya tersenyum saja, oke. Kemudian dia lihat-lihat lagi, oke dia bilang, saya butuh 5 meter aja. Wah, ownernya tuh happy banget karena dia gak marah. Kalau waktu dia bilang 1 meter itu cukup butuh dengan 1 ciuman saja. Akhirnya dia bilang saya butuh 5 meter. Akhirnya ownernya dengan semangat, dengan antisipasi, ambil gunting dan menggunting bahan itu 5 meter. Dia pikir dia akan mendapatkan 5 ciuman. Setelah dia potong 5 meter, kemudian dia lipat bahannya. Kemudian dia bilang, oke, sekarang saya siap untuk terima bayarannya. Terus wanita itu tersenyum dan kemudian dia bilang sama opanya, dia bilang, opa tolong bayar. Dan akhirnya ownernya itu kaget karena dia tahu yang bayar adalah opanya, berarti opanya yang harus cium ownernya. Nah saudara terkasih, ini mungkin hanya sebuah joke aja. Tapi kalau orang memiliki antisipasi, orang itu pasti akan semangat. Orang itu akan terus menyala-nyala. Yeremia juga sama. Dia bisa bertahan di dalam ketekunan. Karena setiap hari dia bangun dengan antisipasi. Setiap hari dia bangun bukan melihat seperti awan yang mendung. Walaupun mungkin saat itu juga mendung. Tapi dia berantisipasi karena dia tahu bahwa setiap hari itu ada matahari yang akan menyinari. Ada pelangi yang indah. Dan seringkali di dalam kehidupan yang membuat kita gak bisa tekun di dalam kehidupan apa? Kenapa waktu kita bangun, waktu kita lihat masalah, waktu kita melihat tantangan, kita melihatnya adalah perjalanan yang panjang. Kayaknya masalahnya gak akan selesai nih. Masalah hutang piutang, masalah yang datang silih berganti. Kelihatannya tuh masalah tuh gak akan berhenti. Akan terus datang menjemput kita setiap hari. Jadi yang antisipasi kita bukan antisipasi yang positif. Tapi antisipasi kita adalah antisipasi yang negatif. Tapi Yeremia berantisipasi atas kuasa Tuhan. Live one day at a time. Bukan focusing on the long road. Yang membuat kita worry, yang membuat kita discourage. Kadang-kadang kita lihat, aduh capek ya Pastor Ed. Kayaknya menjalankan kehidupan ini masih panjang. Dan saya melihat ke depannya itu kayaknya gak pernah ada titik terang. Kenapa? Karena dia fokusnya kepada masalah. Karena dia fokusnya bukan kepada kuasa Tuhan. Kalau kita fokus dengan kuasa Tuhan, masalah boleh datang, silih berganti datang dalam kehidupan kita. Bahkan kita gak perlu undang, dia bisa datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mengantisipasi kuasa Tuhan. Seperti Yeremia, he got up every morning with a rainbow, with the sun. Dia bukan datang dengan hal-hal yang negatif. Dia bukan datang dengan great fear about long road ahead.
Banyak di antara kita tuh udah ketakutan dulu, udah khawatir dulu apa yang akan terjadi hari esok. Padahal kita tahu kita punya Tuhan yang ada menyertai kehidupan kita. Janji firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 34, di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir dengan hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Focus on the presence, one day at a time. Satu hari kita jalankan dan percaya setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Tidak ada satu langkah yang kita jalankan dalam hidup kita tanpa Tuhan menyertai kita. I always believe that. Kadang-kadang orang berpikir ya kadang-kadang Tuhan ada, kadang-kadang Tuhan tidak ada. Maybe it's your friend. Maybe someone that you try to lean on them. Tapi I really believe, saya sungguh yakin dan percaya Tuhan tidak seperti itu. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita, setiap langkah, setiap situasi, setiap lembah, setiap puncak gunung yang kita lalui, God is present, Tuhan ada di situ. Dan kalau Tuhan ada, Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita. Di tahun 1800-an di Tennessee ada seorang yang bernama Alvin York. Dia adalah seorang pemabuk, dia seorang penjudi yang hidupnya berantakan, suka berkelahi. Pokoknya hidupnya di dalam kegelapan. Tapi dia ada seorang ibu yang selalu berdoa supaya kuasa Tuhan yang bisa merubah kehidupannya. Karena orang-orang berkata sama ibunya, udah forget about your son. Anak seperti ini gak akan bisa berubah. Lihat kehidupannya seperti itu. Suka berkelahi, mabok, judi. Pokoknya semua yang jelek itu menjadi label dalam kehidupan anaknya yang laki tersebut. Tapi ibunya tetap percaya the power of God. Ibunya percayakan kuasa Tuhan. Dan benar kuasa Tuhan merubah kehidupan anaknya yang namanya Alvin. Dan dia menjadi pengikut Kristus yang radikal. Dan waktu di Perang Dunia Pertama, Alvin menjadi prajurit yang berperangkat tinggi. Dan di satu situasi waktu berperang melawan Jerman, dari 18 timnya, karena dia pemimpin daripada leaders tersebut, dari tim tersebut. Dari 18, 10 sudah meninggal. Tinggal 8 orang. Dengan amunisi yang sangat sedikit. Harus berhadapan dengan tentara Jerman yang lebih daripada 100 orang. Hitungan di atas kertas pasti akan dikalahkan. Hitungan di atas kertas dia pasti akan dibantai, dibunuh. Tapi yang ada malah dari 8 orang dengan amunisi yang sedikit. That because of the power of God. Karena kuasa Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan. Yang ada dia bisa menangkap 132 prajurit Jerman. Bukan dia yang dikalahkan, tapi dia yang bisa menguasai situasi dan keadaan. Once again, because of the power of God who help him. Kuasa Tuhan yang menolong dia. Dan setelah kejadian itu, dia menjadi seorang pahlawan yang menjadi sorotan dunia. Dia menerima banyak tawaran uang, tapi dia tidak menerima uang-uang itu untuk keuntungan pribadi. Dia bahkan menerima uang tersebut dan memutuskan untuk menggunakan uang tersebut untuk membangun sebuah sekolah. Sehingga anak-anak di komunitasnya dapat sekolah dengan gratis. Wow. Dan meskipun saat itu dia menjadi orang yang terkenal, tapi dia hidup sangat sederhana dan suka membantu orang lain. Karena dia tahu Tuhan telah memberinya begitu banyak dalam hidupnya. Dia mau menggunakan uangnya untuk menolong orang lain. Kenapa Alvin bisa seperti itu? Because of the power of God. Karena kuasa Tuhan. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, dia tetap akan menjadi pemabuk, penjudi, suka berkelahi, hidup yang tidak punya masa depan. Alvin York dikenal sebagai Sergeant York, adalah salah satu prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat yang paling dihargai di Perang Dunia Pertama. Tetapi kenapa dia bisa seperti itu? Because of the power of God. Antisipasi kuasa Tuhan. Engkau akan bisa melihat apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Wow. Yang pertama, antisipasi kuasa Tuhan. Yang kedua, antisipasi kehadiran Tuhan. Oh, I love this one. Antisipasi kehadiran Tuhan. I have this one story. Ada satu cerita yang menarik. Ini cerita ada seorang yang namanya Susan. Dan suami yang bernama Mark. Satu waktu, semua yang ada di dalam bis melihat ada seorang wanita cantik, tapi dengan muka yang tidak bergairah. Dia dengan tas
Dan dengan tongkat karena buta, dia berjalan, masuk setelah dia bayar di depan. Dan kemudian dia masuk, dia mencari bangku yang kosong. Setelah dia tahu bangku ini kosong, kemudian dia duduk, dan kemudian dia taruh briefcase-nya, dia taruh tasnya itu di pangkuannya, dan juga tongkatnya di sampingnya. Tapi dengan muka yang sedih, dengan muka yang penuh dengan kekecewaan. Kenapa itu bisa terjadi? Dan siapa orang itu? Orang itu adalah Susan, usianya 34 tahun. Beberapa tahun yang lalu, dia bukan lahir karena buta. Dia bukan lahir dari sejak lahir buta. Tapi waktu dia salah diagnosa daripada dokter. Dokter mendiagnosa sesuatu yang salah, memberikan obat yang salah. Sehingga akhirnya obat-obatan yang dia minum membuat dia yang tadinya bisa melihat dan menjadi buta. Sehingga dia bertanya berkali-kali, how could this have happened to me, Lord? Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Dia seorang wanita yang antusias, wanita yang sukses, wanita yang berhasil. Dan akhirnya dari hari lepas hari dia hanya menjalankan kehidupan penuh dengan amarah, frustrasi. Dan bertanya-tanya berkali-kali, why Lord? Why? Kenapa? Dari saya bisa melihat, sekarang gak bisa melihat. Dan satu-satunya yang dia bisa andalkan saat ini adalah suaminya yang bernama Mark. Mark adalah seorang officer tentara dari angkatan udara di Amerika. Mark sayang sekali sama Susan. Bahkan pada saat waktu Mark tahu bahwa rumah sakit dan dokter salah memberikan diagnosa dan obat-obatannya membuat istrinya buta. Tidak membuat Mark meninggalkan Susan. Mark sudah terlatih untuk menghadapi situasi-situasi yang sensitif. Sebagai tentara angkatan udara. Sudah terlatih seperti itu. Sehingga dia lakukan segala hal. Dia berkata sama dirinya, I will do anything within my power. Supaya istrinya Susan bisa kembali lagi independen. Bisa kembali lagi strong. Bisa kembali lagi wanita yang bergairah. Wanita yang punya self-confidence. Akhirnya dia bilang sama istrinya gini. Kamu tetap harus bekerja, dan saya akan antarkan kamu setiap hari. Dan setelah saya drop kamu di tempat kamu bekerja, dan saya pulang lagi. Padahal tempat Susan bekerja di sini, istilahnya di utara, suaminya bekerja di selatan. Atau misalnya ini di timur, satu di barat. Jadi suaminya harus mengantarkan istrinya dahulu, pastikan sampai ke kerjaannya, terus kemudian suaminya harus balik lagi ke arah yang berlawanan untuk dia bekerja. Terus kemudian dia harus pulang lagi untuk menjemput istrinya dan balik lagi. Dan berminggu-minggu berjalan. Tapi itu gak sesuatu yang mudah. Biaya kehidupan sangat tinggi dan Mark tahu kalau misalnya seperti itu terus, maka istrinya tidak akan terbangun percaya diri dan tidak akan bisa berubah. Dan dia tahu bahwa one day saya harus kasih tahu sama istrinya. Istri saya bahwa dia harus kembali seperti dulu. Bisa berangkat dari rumah, naik bis sendiri ke tempat dia bekerja. Tapi dia berpikir, pasti istrinya akan rasa down. Tapi dia harus lakukan itu. Seperti ibaratnya melatih anak Raja Wali untuk bisa terbang. Kadang-kadang kelihatannya susah untuk awalnya. Harus mulai belajar untuk mengepakkan sayapnya. Benar waktu dia sampaikan kepada istrinya. Istrinya langsung kaget. Istrinya merasa bahwa suaminya udah gak peduli lagi sama dia. Suaminya rasanya kayak mau meninggalkan dia. So she cried. Dan dia menangis. Dia bilang, bagaimana saya bisa pergi sendiri naik bis. Dan kemudian ke kerja. I'm blind. Saya gak seperti dulu bisa melihat. Saya buta. Bagaimana saya bisa jalan sendiri. Cari tempat sendiri dan kemudian turun. Akhirnya suaminya bilang begini, kali ini saya akan temenin kamu naik bis juga. Saya akan anterin kamu sampai ke tempat kamu ada. Dari situ saya baru naik taksi pergi ke tempat saya bekerja. Selama 2 minggu suaminya melatih istrinya bersama-sama naik bis.
Dan kemudian masuk ke dalam bis dan memperkenalkan dengan supir bisnya. Walaupun beberapa supir bis berbeda-beda, tapi selama berhari-hari akhirnya supir bisnya mengenali wanita tersebut dan mengenali juga suaminya. Dan dilatih bagaimana masuk, bagaimana dia harus bisa berjalan, bagaimana dia harus mencari tempat yang kosong. Bagaimana dia tahu kapan dia harus berhenti atau 1-2 stop sebelum tempat pemberhentiannya. Bahkan dia bercanda sama-sama, bahkan dalam keadaan senang, dalam keadaan duka, suaminya selalu memberikan semangat kepada istrinya. Tapi dia harus setelah sampai ke sana, suaminya harus naik taksi kerja dan kemudian lagi jemput dia lagi ke sana. Sampai waktunya, Susan merasa bahwa she is ready tanpa suaminya karena dia tahu nggak mungkin suaminya terus mendampingi. Akhirnya Susan berkata sama suaminya, "Okay, I'm ready. Hari ini dan seterusnya saya akan pergi sendiri." Kemudian dia memeluk suaminya yang selalu senantiasa mendampingi dia setiap hari. Tidak pernah meninggalkan dia. So she cried. Dia menangis. Karena kali ini dia harus sendiri pergi. Dan saudara kasih, akhirnya dia menjalankan perjalanan sendiri. Alone. Masuk ke bis. Cari tempat duduk sendiri. Harus tahu kapan dia harus berhenti. Turun dari bis sendiri, masuk ke tempat dia bekerja. Dan dia jalankan semua hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sendiri berhasil. Satu waktu hari Jumat, setelah 2 minggu, supir bisnya berkata demikian. "Boy, I'm sure envy you. Saya sangat cemburu dengan kamu." Susan kaget mendengar supir bisnya berkata, "Dia cemburu dengan saya? Apa yang perlu dia cemburui dengan saya yang buta? Yang saya harus struggling setiap hari untuk membangun kepercayaan diri saya." Terus kemudian dia bertanya, "Are you sure? Apakah kamu benar apa yang kamu katakan bahwa kamu cemburu dengan saya? Apa yang kamu cemburukan dengan saya?" Supir bisnya berkata demikian, "Saya cemburu karena setiap hari saya melihat ada seorang tentara pakai baju tentara lengkap selalu memperhatikan kamu sampai kamu naik ke bis. Sampai kamu duduk mendapatkan tempat bis jalan, tentara itu selalu ada di samping bis tersebut. Dan kemudian tentara itu selalu melambaikan tangannya ke arah kamu. Sampai kamu turun ke tempat kamu kerja, saya bisa melihat lagi tentara itu yang sama sudah menunggu di tempat pemberhentian bis tersebut. Dan kamu turun, kamu menyeberang jalanan, tentara itu selalu ada. Dan waktu kamu sampai masuk ke building, ke tempat gedung kamu bekerja, tentara itu melambaikan tangan sekali lagi dan memberikan salut pada kamu. Dan itu dilakukan katanya. Setiap hari, every single day, kamu bekerja. Dari kamu berangkat, dari kamu sampai, dan kamu pulang lagi. Tentara yang sama, itu selalu ada memastikan you are safe. Kamu ada selamat dan baik. Susan begitu kaget. Ternyata suaminya, tanpa setahu dia, selalu memperhatikan dia. Dari berangkat, sampai ke tempat dia bekerja, dan pulang kembali. Dan saudara tahu itulah hadiah yang tidak terbatas. Sesuatu hadiah yang tidak perlu engkau lihat, tapi engkau percaya. Dan engkau mendapatkan yang terbaik. Dan itu sama dengan Tuhan yang kita sembah. Antisipasi kuasa Tuhan. We may not see Him physically. Mungkin kita nggak bisa melihat Tuhan secara fisik. But His presence. Tapi kehadirannya ada bersama dengan kita setiap saat. Dan kehadirannya yang membuat kita berkemenangan. Yeremia mengingatkan kembali berkali-kali, 10-11 kali. Untuk mengandalkan Tuhan. Nah, kita sudah belajar bagaimana kita terus bisa berlari dalam kehidupan. Dan terus bertekun dan percaya kemenangan akan menjadi bagian kita. Pertama, antisipasi
akan kuasa Tuhan. Yang kedua adalah antisipasi akan hadirat Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir adalah antisipasi rencana Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita pikir kita nggak punya lagi masa depan. Karena rencana kita sudah buyar. Karena kita melakukan banyak kegagalan dan kesalahan dalam kehidupan. Tapi rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Dan rancangan Tuhan adalah membuat kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan pada saat itu, di dalam kitab Yeremia itu berbicara bahwa umat Tuhan pada saat itu seperti mewakili kehidupan umat Tuhan saat ini. Yang semua hanya peduli dengan kepentingannya sendiri. Apa yang bisa memuaskan kedagingannya dalam Yeremia 2 ayat 22 sampai 24 di situ dikatakan, bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan kemudian dikatakan, lihatlah tingkah lakumu di dalam lembah, ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Artinya kalau kita bisa baca bahwa kehidupan pada saat itu, umat Tuhan itu seperti hanya memikirkan apa yang bisa menyenangkan kedagingannya, apa yang bisa menyenangkan hati mereka. Sehingga mereka tidak lagi bisa hidup dalam rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Bahkan di dalam Yeremia 2 ayat 36 dikatakan, mengapa kamu banyak berputar-putar mengubah jalan-jalanmu, kamu juga akan dipermalukan oleh Mesir seperti kamu dipermalukan oleh Asyur. Artinya karena mereka nggak berjalan dalam rencana Tuhan, mereka kelihatannya sibuk, kelihatannya berputar-putar, tapi mereka nggak punya satu tujuan yang pasti dan tidak bisa mencapai hidup yang maksimal. Ingat baik-baik. Tuhan tidak menciptakan kehidupan kita. God never intended for His children to live such empty or fruitless life. Tuhan mau hidup kita berbuah. Mau hidup kita berarti. Tetapi satu hal yang penting di poin ketiga. When you commit your life to God's purpose. Kalau kita komit hidup kita dengan rencana Tuhan, maka firman Tuhan berkata, your heavenly Father already knows all your need. Dalam Matius 6 ayat 32 sampai 33 sebagai ayat yang terakhir. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi lihat kuncinya. You have to commit yourself to the Lord. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam kepada kehidupanmu. Januari 24 tahun 2020 tahun ini, di Australian Open, seorang anak muda wanita usia 15 tahun, namanya Cory Gauff. Dia bisa mengalahkan Naomi Osaka dengan kemenangan 6-3, 6-4 untuk mencapai putaran keempat di Australian Open. Cory Gauff adalah ayah dan pelatih Koko dari keluarga yang berasal dari Delray Beach, Florida. Keluarganya sangat committed kepada Tuhan. Koko bahkan melayani Tuhan sebagai anggota di paduan suara di gerejanya. Waktu dia mengalahkan Naomi Osaka, hanya membutuhkan waktu 67 menit. Saya nonton pertandingan ini yang begitu luar biasa. 67 menit mengalahkan seseorang dalam peringkat yang sangat tinggi. Dan Koko adalah wanita termuda yang mengalahkan 5 besar sejak tahun 1991. Usianya baru 15 tahun. Dan di Australian Open sebelum dia mengalahkan Naomi Osaka, dia mengalahkan Venus Williams. Dan waktu itu mengalahkan 7-6, 6-3. Venus Williams dengan Serena Williams itu adik kakak. Adalah petenis yang super senior sekali. Tapi bisa dikalahkan pada saat waktu itu. Bahkan waktu di Wimbledon tahun 2019, Venus Williams juga dikalahkan di putaran pertama, the first round. Sama anak yang masih berusia 14 tahun. Dan ini menjadi berita yang sangat heboh. Banyak orang Amerika merayakan kemenangan besar Koko. Tapi sebagian besar tidak tahu tentang imannya. Dia selalu berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan. Karena dia selalu berdoa. Yang luar biasa, dia berdoa bukan buat dirinya. Dia berdoa untuk lawannya. Dalam wawancara dengan New York Times di tahun 2009, dia berkata demikian. Sebelum pertandingan, sejak usia 8 tahun, ayah saya dan saya berdoa bersama. Dan doanya, kami tidak berdoa tentang kemenangan. Hanya berdoa untuk saya dan lawan saya supaya kita semua bisa dalam kondisi yang prima, bermain yang terbaik. Menang dan kalah, saya tetap bersyukur kepada Tuhan.
Lihat kalau hidup kita komit kepada Tuhan, maka kita bisa menjalankan rencana Tuhan yang besar. Apa yang kita rancangkan belum ada apa-apanya dengan apa yang Tuhan rancangkan. Tuhan sudah mengangkat, dan kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada satupun yang dapat menurunkannya. Yuk kita lari dengan tekun, berkemenangan, karena ketekunan akan membuat kita berhasil, bahkan sangat berhasil. Antisipasi kuasa Tuhan, antisipasi akan hadirat Tuhan, antisipasi rencana Tuhan yang besar, dengan komit mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. And you will be surprised dengan apa yang Tuhan akan berikan. God bless you. Amen. Puji Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang pastinya sudah menguatkan kehidupan kita. Dan benar sekali saya garis bawahi bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan akan tambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Apabila kita mau mendahulukan Tuhan di dalam segala sesuatu kehidupan kita, maka pasti hal-hal baik akan mengikuti langkah kita. Untuk itu saat ini kita mau juga memberikan yang terbaik lewat persembahan kita. Karena kita tahu waktu kita memberi, kita percaya segala sesuatu yang kita miliki, kita dapatkan karena Tuhan saja. Kekuatan kita untuk bekerja karena Tuhan saja. Dan kita mau memberi dengan hati penuh dengan sukacita. Tuhan terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang memenuhi kehidupan kami. Dan saat ini kami siap untuk memberi dengan sukacita karena kami mau mendahulukan Engkau di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus, amin. Always stay fit, stay healthy, spiritually, physically, emotionally, live. Ya, di new normal ini kita berdoa semuanya tetap sehat senantiasa. Ya, mari kita mengakhiri ibadah online ini. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan dan mengatakan amin dalam setiap janji-janji Tuhan. Diberkatilah keluargamu, Amin. diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah kesehatanmu, Amin. diberkatilah doa-doamu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Roh Kudus yang manis dan ajaib menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. God bless you God all. bless. Hanya Kau Tuhan.